Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam materi kesehatan mudah atau makes mudah. Teman-teman sekalian, kita semuanya insya Allah ya, dengan izin Allah dilahirkan dalam keadaan memiliki telinga, kecuali yang diberikan oleh Allah ujian ya. Dengan itu dia harus bersabar, ikhlas, insya Allah menjadi kelebihan baginya untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita semua memiliki telinga dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita syukuri. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat, yang sesuai dengan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga perlu menjaga kesehatan telinga, menjaga kebersihannya, menjaga fungsinya agar tetap berfungsi dengan baik. Teman-teman sekalian, di antara cara menjaga kesehatan telinga adalah dengan mengupayakan, agar telinga ini selalu bersih ya. Di antara banyak orang melakukan cara membersihkan telinga yang keliru. Di antaranya dengan menggunakan cotton bud masukkan ke dalamnya, padahal di dalamnya ada kotoran yang besar sehingga bukannya keluar, tetapi justru akan semakin membuat kotoran tersebut gelinding ke dalam dan menyumbat. Nah, ini adalah salah satu kesalahan. Di antara kesalahan yang kedua, di antaranya dengan menggunakan cara-cara yang belum terbukti efektif ya. Tetapi kalau tidak berbahaya insya Allah tidak masalah. Tetapi kalau berbahaya, misalnya dengan cara mengorek-orek dengan peniti, mengorek-orek dengan penjepit rambut yang barangkali juga mereka kotor ya, tidak dibersihkan dulu, alat-alat tersebut digunakan untuk mengorek-orek kotoran yang ada di dalam telinga. Ini pun cara yang kurang tepat. Walaupun pada beberapa kasus akan bermanfaat untuk mengeluarkan kotoran telinga tersebut. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sih sebenarnya kotoran telinga tersebut? Apakah harus dibersihkan setiap mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali? Tidak mesti demikian, karena kotoran telinga sesungguhnya adalah suatu earwax atau kayak lilin atau cairan yang fisiologis yang keluar dengan sendirinya secara alami, yang itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi orang tersebut, yaitu diantaranya adalah untuk menjaga atau mencegah infeksi ya, mencegah infeksi, karena sifat dari earwax tersebut adalah untuk antibakteri, anti jamur, kemudian juga untuk mencegah masuknya polutan atau kotoran-kotoran termasuk debu, serangga dan sebagainya ke dalam gendang telinga yang lebih dalam. Kemudian juga fungsinya yang lain adalah untuk melindungi telinga tersebut, khususnya gendang telinga ya, agar tidak mudah rusak ya. Kemudian di antara fungsi yang lain yang ketiga adalah berfungsi untuk melembabkan daerah tersebut, daerah telinga atau lubang telinga tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ketika ada masalah gangguan di telinga, maka hendaknya cara yang tercepat adalah Anda periksakan ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, dokter spesialis di rumah sakit atau di poliklinik mereka. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan sendiri ketika di rumah untuk membersihkan telinga, untuk mengatasi gangguan telinga sehingga telinga Anda berfungsi dengan baik. Kapan telinga perlu dibersihkan secara khusus ya? Sebenarnya earwax atau kotoran ya, disebut kalau dalam istilah medis sebenarnya ini bukan kotoran tapi cairan yang bermanfaat. Itu sebenarnya cairan tersebut ya, cairan yang agak seperti berminyak tersebut itu akan keluar dengan sendirinya ya, keluar dengan sendirinya secara fisiologis akan keluar ketika kita berbicara, ketika kita mengunyah, itu akan mendorong untuk keluar. Demikian pula ketika mandi. Ketika mandi ini akan basah, lembab, dan juga membantu akan keluarnya kotoran tersebut. Tetapi kita boleh bahkan termasuk dianjurkan membersihkan kotoran yang ada di telinga tersebut atau earwax tersebut ketika satu sudah mengganggu, terasa tidak nyaman, gembrebek misalnya, kemudian tampak dari luar ya, ini sangat tidak sedap dipandang oleh orang lain. Kemudian juga menimbulkan gangguan, misalnya pusing, kemudian gatel-gatel, kemudian juga ada yang menimbulkan rangsa batuk. Ini juga adalah gangguan yang tidak nyaman, dan juga diantaranya adalah dapat menyebabkan bau yang tidak sedap. Ini diantara beberapa orang mungkin berbeda-beda ya. Ada yang mereka lubang telinganya mengeluarkan kotoran sampai bau ya. Ini naudzubillah min dzalik, ini pun perlu dibersihkan dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik. Kalau dari luar mungkin bisa dibantu dengan cotton bud, dari luar saja. Cotton bud bukan untuk mendorong sampai ke dalam, apalagi
ketika earwax tersebut dalam kondisi keras ya. Ini untuk dari luar. Kalau sudah dalam bagaimana? Di dalamnya ada kotoran yang besar ya, tampak dari luar, diintip, ditarik telinganya begini misalnya, gini, diintip dari luar kok kotor. Wah, ini tampak ini ada besar kotorannya, apalagi sudah mengganggu pendengarannya. Maka ini harus diperiksakan ke dokter THT. Nanti Anda akan diberikan obat untuk menghancurkan atau melunakkan kotoran tersebut selama mungkin 2 atau 3 hari, diteteskan secara rutin, diantaranya dengan cairan gliserin ya, yang nanti akan melunakkan, kemudian nanti akan dikeluarkan dengan cara irigasi ya, disemprot dengan cairan ya, itu harus oleh tenaga ahli, bukan sembarangan orang. Nah, nanti akan keluar. Dan ternyata ya, saya beberapa kali mendampingi dokter THT sebagai asisten untuk masalah-masalah tersebut, diantaranya banyak diantara mereka yang keluar sangat besar ya, hampir sekedelai lebih besar, dan sudah keras sekali sampai jatuh ke dalam bengkok ya, seperti rantang begitulah katakanlah, ke dalam bengkok, yang jatuhnya itu karena kerasnya sampai berbunyi kelotak ya, seperti bunyi jatuhnya kerikil ya, ini karena sudah keras. Dan ini kadang ketika saya tanya itu sudah lama. Sudah berapa? Sudah lama sekali, sudah tahunan, 5 tahun bahkan lebih. Nah, ini ketika tidak ditangani ini akan sangat mengganggu pendengaran, gembrebek, kemudian tidak nyaman. Nah, ini sebenarnya sudah waktu yang terlambat kalau sudah terlalu lama. Nah, teman-teman sekalian, itulah cara membersihkan telinga. Jadi ketika di luar sebenarnya secara fisiologis akan keluar dengan sendirinya, kecuali ada gangguan-gangguan seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi ketika Anda merasa ya telinganya ada yang keras kok sulit keluar, Anda pun bisa mencoba dengan cara yang direkomendasikan, diantaranya dengan diteteskan obat penghancur atau pelunak kotoran telinga yang dapat Anda beli di apotek. Diantaranya adalah obat yang mengandung hidrogen peroksida atau H2O. Dosisnya silahkan Anda cari, Anda baca di label obat tersebut. Kemudian juga bisa dengan menggunakan obat atau baby oil ya, dengan baby oil. Kemudian juga bisa dengan menggunakan minyak zaitun. Anda bisa teteskan sehari 3 kali sampai benar-benar terasa lunak dan bersih kotorannya. Kemudian keluar dari luar, dibersihkan sampai keluar terasa di sini, dibersihkan dengan kasa atau dengan tisu ya yang bersih. Dan tidak usah didorong-dorong. Kalaupun didorong jangan sampai ke dalam sekali. Dan hati-hati kalau memang keras, jangan dipaksa didorong dengan alat-alat, nanti akan semakin masuk. Anda konsultasikan saja ke dokter ahlinya. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika ada gangguan di telinga. Ingat, jangan sembarangan membersihkan telinga ketika sudah mengeras, sudah atos ya, dengan didorong dengan cotton bud atau dengan alat-alat tertentu, yang ini akan semakin masuknya kotoran tersebut dan membahayakan. Cendrawasih burung irian, terima kasih, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.